Pautan genetik dalam genetika adalah kecenderungan alel-alel pada dua atau lebih lokus pada satu bekas kromosom yang sama untuk bersegregasi bersama-sama. Pada meiosis, dua bekas kromatid homolog akan berpisah sewaktu ada fase 1. Alel-alel yang terletak pada bekas kromatid yang sama akan bersama-sama bersegregasi. Pautan genetik pertama kali dikenali dan dijelaskan oleh ahli genetika Inggris William Bateson dan Reginald Punnett. Segera setelah penemuan kembali karya-karya Mendel, penemuan genetik dapat dideteksi secara statistik dua atau lebih dengan korelasi atau analisis asosiasi antara sifat yang menjadi ekspresi gen pada lokus-lokus yang terlibat. Terdapat dua fase yang bisa terjadi antara dua lokus-lokus yang berpaut. Yang pertama ada fase bergandengan, cis atau coupling, apabila dua gen dengan arah pengaruh yang sama atau umpamanya dominans berpautan. Yang kedua ada fase berseberangan atau trans tau repulsion, apabila dua gen antara arah pengaruh yang berbeda berpautan. Pautan genetik dapat dipatahkan oleh peristiwa pindah silang yang terjadi pada tahap profase 1 dalam meiosis. Semakin dekat posisi dua lokus, semakin rendah frekuensi pindah silangnya. Peristiwa pindah silang menjamin terjaganya variasi maksimum pada keturunan yang sebesar-besarnya. Pautan seks atau lineage merupakan suatu keadaan di mana terdapat banyak gen tertentu yang selalu terdapat pada kromosom seks. Adanya pautan seks menyebabkan suatu sifat muncul hanya pada jenis kelamin tertentu. Ada dua jenis pautan seks, yaitu pautan X dan pautan Y. Contoh persilangan antara lalat, Drosophila, melanogaster bermata merah dan putih. Yang kedua, pautan atau tautan adalah suatu keadaan di mana terdapat banyak gen dalam satu kromosom. Pengertian ini biasanya mengacu pada kromosom tunggu atau autosom. Akibatnya bila kromosom memisahkan dari kromosom homolognya, gen-gen yang berpautan tersebut selalu bersama. Semisal, suatu genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil mengalami pautan antar gen dominan dan antar gen resesif, maka A besar dan B besar terdapat dalam satu kromosom. Sedangkan A kecil dan B kecil terdapat pada kromosom homolognya. Bila terjadi pembelahan meiosis, maka gamet yang terbentuk ada dua macam, yaitu AB besar dan A kecil, B kecil. Pada satu peristiwa pindah silang tunggal, protein-protein spesifik mengatur pertukaran segmen-segmen bersesuaian pada dua kromatid non bersaudara, satu kromatid maternal dan satu kromatid paternal pada pasangan homolog. Dengan cara ini, pindah silang menghasilkan kromosom dengan kombinasi alel maternal dan paternal yang baru. Pada manusia dan sebagian besar organisme lain yang dipelajari sejauh ini, pindah silang juga memainkan peranan penting dalam penjajaran kromosom homolog selama metafase 1. Kiasma terbentuk akibat pindah silang yang terjadi saat kohesi kromatid saudara terdapat di sepanjang lengan-lengan. Kiasma menahan homolog-homolog agar tetap berdekatan saat gelondong terbentuk untuk membelah meiosis 1. Selama anafase 1, belasan kohesi di antara lengan-lengan kromatid saudara memungkinkan kromatid-kromatid saudara memisah. Pada metafase 2, kromosom-kromosom yang mengandung satu kromatid rekombinan atau lebih dapat terorientasi dalam dua cara alternatif yang tidak ekuivalen dengan kromosom-kromosom lain. Karena kromatid-kromatid saudara non-identik yang berbeda selama meiosis 2, semakin meningkat jumlah tipe-tipe genetik sel-sel anakan yang dapat dihasilkan dari meiosis. Pindah silang menghasilkan kromosom rekombinat, kromosom individu yang mengandung gen-gen DNA yang berasal dari kedua orang tua. Dalam meiosis pada manusia rata-rata 1-3 peristiwa yang terjadi ketika pindah silang perpasangan kromosom, tergantung pada ukuran kromosom dan posisi sentromernya. Pindah silang dimulai sangat awal pada profase 1 ketika kromosom-kromosom homolog berpasangan longgar di sepanjang strukturnya. Setiap gen pada satu homolog bersejejer persis dengan gen yang bersesuaian pada homolog yang satunya lagi.